Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan. Oke, kali ini kita akan bahas lagi nih menuju Pilpres 2024 sebab ada yang menarik kawan-kawan. Perlu kita lihat di sini bahwasanya ada puluhan kiai yang saat ini kiai dan Gus yang saat ini akan memenangkan Pak Anies dan Muhaimin Iskandar di Pilpres 2024. Jelas berita ini akan membuat para calon lawan Pak Anies itu ketar-ketir kawan-kawan. Saya pikir demikian. Karena kenapa? Karena kali ini kita akan membahas beberapa sosok alim ulama yang siap untuk memenangkan Pak Anies Rashid Baswedan dan Muhaimin Iskandar di Pilpres 2024. Jelas ini mengerikan kawan-kawan. Bukan tidak mungkin karena Pak Anies dan Muhaimin itu keduanya adalah berasal dari golongan santri. Inilah yang kemudian para alim ulama tidak segan untuk menyatakan dukungan mereka kepada kedua sosok ini, capres-cawapres yang berasal dari kalangan santri, yang tahu situasi santri dan tahu situasi ulama saat ini. Bagaimana kemudian mereka yang akan kelak menghadirkan keadilan, menghadirkan kesetaraan, dan menghadirkan perubahan. Dan sekarang kawan-kawan, daftar 30 kiai dan Gus yang bertemu Pak Anies dan Caimin di Jawa Timur. Ada kiai sepuh bahkan. Ini yang kemudian kita akan bahas. Kiai-kiai sepuh inilah yang mungkin kelak menjadi tonggak utama pemenangan Pak Anies Rashid Baswedan di Pilpres 2024. Coba kita bahas sedikit demi sedikit kawan-kawan. Bakal calon presiden dan wakil presiden Pak Anies Rashid Baswedan dan Muhaimin Iskandar bertemu dengan sejumlah kiai dan sepuh di Jawa Timur kawan-kawan. Pertemuan itu terjadi di kompleks pondok pesantren Membaul Ma'arif di Nanyar itu, Jombang di Jawa Timur kawan-kawan pada Jumat tadi. Nah, satu di antara kiai sepuh itu yakni pengurus pondok pesantren Al-Falah Pelosok Kediri, Kiai Haji Nurul Huda Jazuli. Berdasarkan pantauan, Pak Anies dan Caimin sempat sungkem kepada Kiai Haji Nurul Huda Jazuli. Nah, adapun pertemuan Pak Anies dan Muhaimin dengan Kiai Sepuh Jawa Timur itu berlangsung secara tertutup. Jelas ada hikmah di balik semua itu. Kenapa bisa tertutup? Pasti akan ada pembicaraan-pembicaraan di dalamnya dan penyerapan-penyerapan ide, penyerapan-penyerapan spiritual yang didapatkan Pak Anies dan Muhaimin oleh dari yang diberikan oleh para kiai, para sepuh dan nyai yang ada di pondok pesantren yang mereka temui kawan-kawan. Ini menarik sekali. Kenapa? Karena Pak Anies yang disungkemkan dulu, yang bertemu dulu di pondok pesantren itu langsung kepada ulamanya. Nah, ketika ulama, ketika kiai, ketika para sepuh, ketika para nyai telah sepakat, maka otomatis santri atau santriwati akan bergerak dalam pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar di Pilpres 2024. Itu jelas kawan-kawan. Nah, kita akan melihat satu persatu sosok kawan-kawan. Saya sudah lampirkan di bagian ini. Kawan-kawan bisa baca juga. Yang pertama ada Kiai Haji Nurul Huda Jazuli, kemudian Bu Nyai Badria, kemudian Kiai Haji Marzuki Mustamar, kemudian Kiai Haji Ahfaz Lazem, Kiai Haji Mustafa Badri Duja, kemudian Kiai Haji Sami Mahrus, kemudian Kiai Haji Fatul Huda Tuban, kawan-kawan. Kemudian ada Kiai Haji Mufti Ali Ploso, kemudian ada Kiai Haji Anim Falahuddin, kemudian ada Kiai Haji Atoillah Anwar Lirboyo, kemudian kita masuk di Gus lagi, Gus Kausar Ploso, kemudian Gus Fahim Ploso, kemudian Gus Faruk Ploso, kemudian Gus Sidney Ploso, kemudian Gus Toif Ploso, Gus Maklum Ploso, kemudian Gus Ahmad Ploso, Gus Yusuf CH Magelang, Gus Wadi Malang, Gus Maki Bui Ragulam, kemudian Gus
Afan, Gus Faris, Gus Fauzi, Gus Said, Gus Saif, Gus Faik, Gus Panji, kemudian Kiai Haji Abdul Wahab Khalil, Kiai Haji Wazir Ali Denanyar, kemudian Kiai Haji Zainal Denanyar. Jadi kawan-kawan, di wilayah ini jelas sekali ada 30 kiai, kemudian yang terdiri dari kiai, gus, dan sebagainya. Bahkan ada yang sudah sepuh juga memberikan wejangan, pastinya memberikan siraman rohani kepada Pak Anies dan Muhaimin untuk melenggang di Pilpres 2024 pastinya kawan-kawan. Ini yang saya pikir seolah-olah menjadi tanda kemenangan buat koalisi perubahan, bahwasanya Pak Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar telah bertemu beberapa ulama, dan pastinya dengan melihat itu maka para santri akan tergerak kelak untuk memenangkan Pak Anies dan Muhaimin Iskandar di Pilpres 2024. Di Jawa Timur, Pak Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar juga meminta doa restu kepada Ibunda Caimin, Haji Muhassonah Hasbullah di Kompleks Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif Denanyar, Jombang, Jawa Timur pada Jumat tadi kawan-kawan. Diungkapkan bahwa Caimin dirinya bersama baca pres Anies berdoa bersama kiai dan para nyai agar diberikan kelancaran menjalani proses politik ke depannya. Jadi, ada 2 sesi pertemuan kiai. Yang tadi pertemuan kiai dan ibu nyai, intinya hanya mendoakan. Doa bersama, doa untuk perjalanan kami supaya lancar, selamat, berkah, sukses. Doa dipimpin oleh ibu saya sendiri dan beberapa ibu nyai, kata Caimin, di Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif Denanyar, Jombang, Jawa Timur kawan-kawan. Tadi ini, Jumat kawan-kawan. Nah, adapun Denanyar merupakan tempat kelahiran dari Caimin. Dirinya berpamitan agar bisa diberi kesuksesan sebagai bacawa pres itu. Hari ini saya pamit ke Jombang bahwa saya sudah bertekad bulat menjadi cawapres bersama capres Mas Anies Baswedan. Kemudian mohon doa restu dari seluruh masyarakat, khususnya tempat kelahiran saya ini, Denanyar, masyarakat Jombang, para kiai, para ulama Jombang pada umumnya. Adapun sebelumnya, Anies pernah bertemu silaturahmi dengan Ibunda Caimin di musholla di Muhassonah itu di sekitar 31 Agustus 2023 lalu. Ya, kami alhamdulillah bersyukur sekali bisa sampai di sini di Jombang. Seperti itu tutur dari Pak Anies kawan-kawan. Ini menarik sekali kita lihat, dan masalah kesiapan Pak Anies dan Caimin sudah sepakat bila di tanggal 19 Oktober ketika KPU telah membuka pendaftaran, maka mereka akan hadir di hari pertama untuk mendaftarkan diri sebagai capres-cawapres. Bagaimana tanggapan kawan-kawan mengenai hal ini? Coba tulis di kolom komentar. Oke? Share juga video ini supaya banyak yang tahu informasi ini dan juga bisa ikut nimbrung di kolom komentar. Oke kawan-kawan, jadi saya pikir itu saja dulu. Terima kasih telah tiba di sini. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan pada video selanjutnya. Sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.